Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Anas bin Malik merupakan periwayat hadis terbanyak ketiga. Beliau memiliki nama Anas bin Malik bin Nadar bin Damdam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin Najjar al-Ansari al-Khazraji. Kabilah Ansor secara umum, baik suku Khazraj maupun suku Aus, datang dari negeri Yaman bersama kabilah-kabilah yang lain. Ketika bendungan Ma'rib jebol, maka mereka pun berhijrah menuju beberapa daerah. Di antaranya suku Khazraj dan suku Aus, mereka berhijrah ke Hijaz, yaitu ke kota Yathrib atau Madinah. Di antara suku Khazraj adalah Bani Najjar. Bani Najjar mempunyai hubungan erat dengan Rasulullah. Kakek buyut Rasulullah, Hashim bin Abdi Manaf, ketika beliau pergi berdagang ke negeri Syam, beliau mampir ke kota Yathrib dan menikah dengan Salma binti Amir, kemudian punya anak yang bernama Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Oleh karenanya, keluarga Bani Najjar dikenal dengan ahwal Nabi. Dalam keturunan Arab disebut saudara dari jalur ibu atau nenek. Maka Rasulullah punya hubungan dekat dengan Bani Najjar. Demikian juga ketika Rasulullah meninggalkan Kuba, kemudian menuju ke kota Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Akhirnya, unta Rasulullah berhenti di area Bani Najjar, milik dua anak yatim yang juga dari Bani Najjar. Dan Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub al-Ansari yang juga dari Bani Najjar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kabilah Ansar adalah Bani Najjar. Hadis riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik turut melayani Rasulullah sejak usia 10 tahun. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, tatkala Rasulullah tiba di Madinah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan membawaku. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Anas putraku, seorang anak yang cerdas dan siap melayanimu." Kemudian Rasulullah menciumku. Hadis riwayat Imam Bazzar. Beliau diberi kunyah atau nama panggilan oleh Rasulullah Abu Hamzah. Rasulullah juga sering memanggilnya dengan panggilan Unais sebagai ekspresi kasih sayang kepadanya. Ibu Anas adalah Ummu Sulaim bin Milhan, suami pertamanya adalah Malik bin Nadar, ayah dari Anas. Saat cahaya Islam datang, Ummu Sulaim memeluk Islam bersama kaumnya. Ia pun langsung mengajak sang suami agar bersama-sama memeluk agama Islam. Namun ia malah marah dan pergi menuju Syam. Ia pun wafat di sana dalam keadaan kafir. Setelah itu, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an. Saat itu Abu Talha masih kafir. Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Kalau kamu ingin menikahiku, maharmu untukku adalah kau masuk Islam." Abu Talha pun masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim. Anas bin Malik memiliki paman Anas bin Nadar, saudara kandung Malik bin Nadar, ayah kandung Anas, yang merupakan pahlawan yang syahid dalam perang Uhud. Anas bin Nadar tidak ikut serta pada saat perang Badar. Maka beliau mengatakan, "Kalau Allah berikan saya kesempatan lagi untuk ikut perang, maka saya akan perlihatkan kepada Allah bagaimana saya ikut perang." Akhirnya Allah berikan kesempatan untuk ikut perang Uhud. Ketika itu kondisi kaum muslimin sudah kocar-kacir karena pasukan pemalah turun dan banyak yang wafat. Banyak dari kaum muslimin dan para sahabat yang kembali ke kota Madinah. Mereka kabur meninggalkan peperangan, ada yang melempar pedang. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Maka datanglah Anas bin Nadar, kemudian dia mengatakan, "Kenapa kalian demikian?" Mereka mengatakan, "Percuma, Rasulullah sudah wafat." Kemudian Anas bin Nadar mengatakan, "Kalau begitu kita wafat bersama Rasulullah. Sungguh aku mencium aroma wanginya surga dari arah gunung." Maka beliau pun masuk dalam pertempuran dan akhirnya meninggal dunia. Terlalu banyak luka di tubuh Anas bin Nadar sampai tidak dikenal tubuhnya kecuali saudarinya Rubaiyah binti Nadar, bibi Anas bin Malik, yang bisa mengenali jasad Anas bin Nadar. Dilihat dari jari-jarinya karena tubuhnya sudah tidak dapat dikenali lagi, penuh dengan luka sayatan dari musuh ketika peperangan. Anas bin Nadar ini disebutkan oleh para ulama ketika membahas tentang hadisul wali. Dialah wali Allah sesuai sabda Rasulullah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah kalau ada yang bersumpah maka Allah akan kabulkan permohonannya. Di antaranya adalah Anas bin Nadar. Suatu hari Rubaiyah binti Nadar, saudari kandung Anas bin Nadar, mematahkan gigi seorang wanita. Maka keluarganya menuntut kisos bahwasanya Rubaiyah harus dipatahkan juga giginya. Maka akhirnya keluarga dari wanita tersebut mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah pun memutuskan kisos sebagaimana Rubaiyah mematahkan gigi dari perempuan tersebut, maka gigi Rubaiyah harus juga dipatahkan. Sampailah berita ini kepada Anas bin Nadar dan dia pun mengatakan, "Demi Allah, giginya tidak akan dipatahkan." Rasulullah mengatakan, "Wahai Anas bin Nadar, kita sudah putuskan keluarganya tidak mau memaafkan, maka harus dikesos dan harus dipatahkan gigi Rubaiyah." Anas berkata, "Demi Allah, tidak akan dipatahkan." Anas bin Nadar berbicara seperti itu di hadapan Nabi, bukan dia menolak perkataan Nabi, tapi dia yakin kepada Allah bahwasanya Rubaiyah tidak akan dipatahkan giginya. Setelah bersumpah demi Allah, ternyata keluarga wanita itu berubah dan memaafkan sehingga tidak terjadi kisos atas Rubaiyah binti Nadar. Maka Rasulullah pun bersabda, "Sungguh di antara hamba-hamba Allah ada yang bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya." Anas bin Malik memiliki saudara kandung yang sangat pemberani hingga cenderung nekat, ialah Bara bin Malik. Ketika perang Yamamah yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar, pasukan muslim melawan pasukan Musailimah al-Kadzab.
pasukan muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid. Peperangan sangat sulit sehingga banyak dari kaum muslimin yang berguguran. Mereka tidak bisa menembus benteng Musailimah Al-Kadzab. Orang hebat yang bisa menembus bentengnya Musailimah Al-Kadzab adalah Barra bin Malik. Beliau mengatakan kepada teman-temannya, "Tolong angkat saya." Diletakkanlah Barra di atas perisai. Kemudian perisai tersebut diangkat pakai tombak dan Barra dilemparkan hingga akhirnya bisa masuk ke dalam benteng sendirian. Kemudian Barra nekat buka pintu dari dalam. Ketika pasukan muslim masuk, mereka melihat sudah banyak musuh yang tewas dibunuh oleh Barra. Tetapi tubuh Barra sudah penuh dengan luka. Sang panglima Khalid bin Walid menghormati jasadnya dan ikut merawat Barra hingga sembuh. Saking beraninya Barra bin Malik, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata kepada pasukannya, kalau ada Barra bin Malik, jangan jadikan dia sebagai panglima perang, karena dia orangnya nekat. Kalau dia bawa pasukan, bisa mendatangkan malapetaka, karena dia akan bawa pasukan sampai ke tempat-tempat yang sulit, dan khawatir pasukan akan tewas karena tidak kuat mengikuti cara perangnya. Barra bin Malik pernah menolong Anas bin Malik dalam perang Tustar melawan pasukan Persia. Ketika itu musuh menggunakan alat semacam rantai yang dipanaskan. Kemudian di ujung rantai tersebut ada semacam besi yang ada pengaitnya bisa menggeret pasukan lawan. Di antaranya Anas bin Malik ikut kegeret. Ketika itu Barra sedang bertempur. Kemudian ada mengatakan, "Wahai Barra, selamatkanlah saudaramu." Maka Barra pun berhenti perang dan mengejar besi tersebut yang sangat panas. Dia pegang besi tersebut sambil melepaskan Anas bin Malik sampai terlihat tulang di tangannya karena panasnya besi tersebut. Barra bin Malik gugur di perang Tustar. Inilah beberapa orang yang berada di sekitar Anas bin Malik yang memiliki pengaruh dalam kehidupan Anas bin Malik. Anas bin Malik lahir di kota Yathrib pada tahun ke-10 sebelum hijrah. Beliau termasuk di antara sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam di usia masih muda. Ketika bertemu dengan Rasulullah, usianya sekitar 10 tahun. Maka ketika perang Badar dan perang Uhud, Anas tidak bisa ikut. Dia hanya bisa ikut pada perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Saat itu usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Pada perang Badar dan perang Uhud, Anas bin Malik hanya ikut sebagai pembantu Rasulullah, tidak ikut turun berperang. Anas memang istimewa di mata Rasulullah. Ia bahkan didoakan khusus oleh beliau SAW, "Ya Allah, perbanyakkanlah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik berkata, "Sungguh aku menyaksikan bahwa hartaku melimpah dan anak cucuku hampir berjumlah 100 orang pada hari ini." Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, Anas memiliki kebun yang banyak menghasilkan buah-buahan dan panen sebanyak 2 kali dalam setahun. Padahal kebun lainnya hanya sekali saja. Disebutkan bagaimana kebun Anas bin Malik di musim kemarau datang awan kemudian menghujani kebunnya. Anas mengatakan, "Kebunku sampai panen 2 kali dalam setahun dan itu hanya terjadi pada kebunku. Ini semua berkat doa Rasulullah." Selama 10 tahun, Anas bin Malik menjalin kedekatan dengan Rasulullah. Ia bersama Rasulullah tatkala sahabat yang lain tidak bersama beliau SAW. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, "Aku membantu Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu beliau SAW tidak pernah mengucapkan padaku sekalipun. Beliau SAW tidak pernah mengomentari sesuatu yang kulakukan dengan mengatakan, 'Mengapa kau lakukan ini?' dan sesuatu yang tak kulakukan, 'Mengapa kau tinggalkan ini?' Rasulullah adalah orang yang terbaik akhlaknya. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang tebal maupun yang tipis atau sesuatu yang lebih lembut dari tapak tangan Rasulullah, dan aku tak pernah mencium aroma parfum manapun yang lebih wangi dari keringat beliau SAW." Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, paling luas kasih sayangnya. Beliau SAW pernah mengutusku untuk suatu tugas, lalu aku berangkat. Di jalan, kudapati anak-anak sebayaku bermain-main di pasar. Aku pun bermain bersama mereka dan tak jadi berangkat menunaikan perintah Rasulullah padaku. Saat tengah bermain bersama mereka, aku merasa ada orang berdiri di belakangku. Orang ini menjimpit pakaianku. Aku menoleh. Ternyata Rasulullah. Beliau SAW tersenyum melihatku dan berkata, "Hai Unais, apakah kau sudah menunaikan perintahku?" Aku pun bersigap. Kukatakan kepada beliau SAW, "Ya, sekarang aku berangkat ya Rasulullah." Demi Allah, aku telah berkhidmat membantu beliau SAW selama 10 tahun. Tidak pernah beliau SAW mengomentari apa yang kulakukan dengan mengatakan, "Mengapa kau lakukan ini?" dan sesuatu yang kutinggalkan, "Mengapa kau tak lakukan ini?" Dalam riwayat lain, Anas bin Malik berkata, Mu'az bin Jabal radhiyallahu an datang menemuiku. Ia baru saja bertemu Rasulullah lalu berkata, "Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga." Mendengar itu, aku berangkat menemui Rasulullah. Kutanyakan kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, Mu'az menyampaikan padaku bahwa engkau bersabda, siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ia ucapkan dengan ikhlas dari hatinya, pasti ia masuk surga." Beliau SAW bersabda, "Mu'az benar, Mu'az benar, Mu'az benar."
Ketika Ghailan bin Jarir bertemu dengan Anas bin Malik, Ghailan bertanya kepada Anas bin Malik, "Hai Abu Hamzah, bagaimana pendapatmu tentang sebutan orang-orang kepada kalian, yaitu Ansar? Apakah itu sebuah nama yang Allah berikan kepada kalian, atau memang sebelumnya kalian sendiri yang menamainya?" Anas menjawab, "Allah lah yang menamai kami dengan nama tersebut." Anas bin Malik sosok anak yang cerdas. Saat ibunya membawa beliau ke hadapan Rasulullah untuk menjadi pembantu Rasulullah, ia juga memberitahu bahwa Anas memiliki kemampuan menulis, keunggulan yang tidak biasa di zaman tersebut. Tak banyak sahabat Nabi yang bisa, sementara Anas mampu melakukannya, terlebih ia masih begitu belia. Ini menunjukkan kecerdasan Anas dan potensi besar pada dirinya. Tak heran Anas bin Malik menjadi seorang penghafal hadis dan memiliki keluasan ilmu. Bahkan beliau adalah periwayat hadis terbanyak ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ia meriwayatkan sebanyak 2.286 hadis, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebanyak 180 hadis. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan sekitar 80 hadis dan Imam Muslim 90 hadis. Anas bin Malik terus hidup bersama kenangannya dengan Rasulullah. Anas bin Malik sering berkata, "Sungguh aku telah melihat hari di mana Rasulullah datang kepada kami, dan aku juga melihat hari di mana Rasulullah meninggalkan kami. Aku tidak melihat dua hari yang menyerupai keduanya. Hari kedatangan beliau SAW di Madinah, segala sesuatu di sana bercahaya, tetapi di mana Rasulullah hampir menghadap Tuhannya, segala sesuatu terasa gelap gulita. Pandangan terakhirku kepada beliau SAW terjadi di hari Senin, ketika kain penutup kamar beliau SAW dibuka. Aku melihat wajah beliau SAW seperti kertas mushaf. Pada saat itu banyak orang berdiri di belakang. Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka agar tetap berada di tempat. Kemudian Rasulullah wafat di pagi hari itu. Kami tidak pernah melihat suatu pemandangan yang paling kami kagumi daripada wajah beliau manakala kami memasukkan tanah ke kubur beliau SAW. Anas bin Malik sangat sayang dan cinta kepada Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, setelah Rasulullah wafat, Anas berkata, "Rasulullah mendatangiku setiap malam dalam mimpiku, dan Rasulullah telah bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai bentukku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di Basrah, Irak. Ada yang mengatakan ia wafat pada tahun 91 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun 92 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat pada tahun 93 Hijriah. Ketika Anas sakit sebelum wafatnya, dia berkata kepada keluarganya, "Talkinkanlah aku dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Maka Anas senantiasa mengucapkannya sampai dia meninggal. Anas mewasiatkan agar mengubur tongkat kecil milik Rasulullah bersamanya, maka tongkat itu diletakkan di sampingnya. Dari Sufyan bin Khubairah, dari ayahnya berkata bahwa Thabit al-Bunani bercerita kepadanya, dan Thabit berkata, "Anas bin Malik berkata kepadaku, ini adalah rambut di antara rambut Rasulullah, letakkanlah di bawah lidahku." Aku pun meletakkannya di bawah lidahnya, lalu ia dimakamkan dalam keadaan rambut Rasulullah berada di bawah lidahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.